Sahabat media WBN. Prihatin angka kematian tinggi akibat kanker serviks, Ketua PKK Ngada, Blandina Mamo, gandeng Bio Farma dan CML Metro Medica, turun ke Ngada melakukan sosialisasi penyebab, dampak dan pencegahan kanker serviks, kanker payudara dan influenza. PKK Ngada mendorong terobosan sosialisasi terpadu dan vaksinasi dalam bingkai deteksi dini serta pencegahan bahaya kanker serviks. Angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data profil kesehatan, kematian akibat kanker serviks menempati urutan kedua kematian akibat kanker, setelah kanker payudara. Pada tahun 2021 misalnya, angka kematian akibat kanker serviks mencapai 21.003 orang. Di Kabupaten Ngada NTT, data profil kesehatan menyebut angka kematian akibat kanker serviks menempati urutan kelima. Kecenderungan serta potensinya yang bisa saja terus meningkat menjadi perhatian serius bagi gerakan PKK Ngada di bawah kendali Ketua, Ibu Blandina Mamo. Liputan Media WBN, Editor, Aurel. Berikut wawancara narasumber. Kemarin saya berterima kasih para pihak Biomedica yang telah memfasilitasi kerjasama dengan PKK untuk kegiatan ini. Kegiatan ini itu kenapa PKK yang memfasilitasi? Karena kami peduli pada kesehatan perempuan, terutama kesehatan organ perempuan. Kenapa kami utamakan terhadap kesehatan perempuan? Karena dalam sebuah rumah, kalau perempuan itu sudah sakit, apalagi penyakit seperti kanker leher rahim, itu sangat mengganggu situasi dalam keluarga yang berdampak pada pelayanan istri itu sebagai ibu dalam rumah tangga, dan juga dampak yang besar itu anak-anak tidak diperhatikan, tentunya pendidikannya menjadi tidak diperhatikan, kesehatan secara umum dalam keluarga itu menjadi tidak diperhatikan. Untuk itu saya berinisiasi dengan pihak ketiga ini untuk kami melakukan kegiatan edukasi melalui seminar terkait kanker leher rahim. Edukasinya tentang pencegahan dan juga penyampaian kepada para wanita bahwa ternyata kanker mulut rahim ini ada pencegahannya. Untuk itu hari ini kami melaksanakan kegiatan itu. Dan harapan saya setelah ada kegiatan ini, para perempuan-perempuan yang berada di wilayah Kabupaten Ngada, terutama perempuan-perempuan yang hari ini mengikuti kegiatan ini, bisa juga mentransferkan kepada para perempuan-perempuan yang lain yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Ibu, apakah PKK Ngada berikutnya ada agenda untuk sosialisasi misalnya di sekolah-sekolah? Kami berupaya untuk itu karena kita harus berkomunikasi dengan para pihak, ya. Kami bersinergi dengan semua pihak yang bisa membantu kami PKK untuk turun ke tingkat bawah, ke sekolah-sekolah, karena sasaran imunisasi ini ternyata ke anak sekolah yang kelas 5 SD. Jadi kami tadi saya diskusi dengan Ibu Dokter Kadis Kesehatan untuk ke depan mungkin secara berkala bekerjasama dengan dinas untuk kami turun ke SD untuk mengedukasi sosialisasi tentang kanker serviks ini, kanker mulut rahim. Kalau untuk kami khususnya kan sama wanita ya, apalagi untuk anak-anak SMA ini kan generasi penerus. Jadi kita berharap nanti ke depannya semua anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Ngada ini bisa divaksinasi, sehingga tidak ada lagi itu namanya kanker serviks di kemudian hari ya. Itu adalah programnya kami dan keinginan kami, harapan kami juga di Kabupaten Ngada ini. Juga selain itu kalau bisa ke depannya seluruh NTT. Bagaimana target ke depan lagi kerja-kerjanya? Ini kan ada 2 kabupaten yang sudah menjadi gebrakan pertama ya. Ke kabupaten lain kan? Jadi hari ini kami di Ngada, besok kami di Manggarai Timur, kemudian lusa kami di Labuan Bajo, kemudian setelah itu di tanggal 27 kita akan ke TTU dengan ke Abang Valen sebagai bupatinya, dan setelah itu kita akan ke Lembata dan Flores Timur. Kedepannya lagi setelah Pak Bupati dari Maumere
pulang, kita akan ke Maumere juga. Tapi nanti ke depannya, karena kemarin kita sudah ke Sumba Barat Daya yang Ibu Ratu itu ya, dia juga welcome. Kemudian yang Pak Paul Kera itu bupati dari Sumba mana yang saya lupa. Nah itu juga rencananya ke sana juga. Sudah lama konsentrasi di sini, Ibu kira-kira apa pesan kepada perempuan lebih khusus di NTT? Di NTT ya. Kalau ngomong sih saya sendiri juga orang Flores ya, saya dari Adonara. Kemudian kita di sini kan edukasinya sangat kurang sekali. Kemudian sekarang tingkat penyakit seperti kanker cervix, kemudian juga yang lain-lainnya kayak HIV itu semakin tinggi. Jadi ya disinilah kita harus kerja keras ya ke depannya sehingga semua itu bisa mengurangi tingkat keganasan yang tadi, mengurangi jumlah yang terkena. Kalau pesan kami juga tambahan ya, sebetulnya selama ini dari masyarakat tuh masih dengan kegiatan mengobati. Jadi kalau udah punya penyakit dia mengobati. Dan dengan pengobatan ini selain dia berdampak untuk sakit jangka panjang, kemudian juga keluar biaya yang cukup banyak, itu lebih baik sekarang program dari Kementerian Kesehatan dilakukan program pencegahan melalui screening dan vaksinasi. Itu secara biaya lebih efisien ya, secara anggaran lebih efisien daripada nanti anggarannya dikeluarkan untuk pengobatan. Jadi kalau pengobatan bisa diefisiensikan, itu anggaran efisiensinya bisa digunakan untuk program-program pemerintah yang lain seperti itu. Karena dengan vaksinasi Gardasil ini secara kos itu tidak banyak ya dibanding dengan dia sudah dapat penyakit itu bisa jangka panjangnya bisa pengobatannya bisa 1 miliar satu orang karena dia harus kemoterapi dan lain-lain. Tapi kalau dengan vaksinasi ini sekitar 2 juta sampai 3 juta udah cukup dan sudah melindungi seumur hidup. Jadi sangat efisien ya untuk perbandingan nilai ekonominya ya. Di angka urutan kelima itu bukan berarti akan stuck di situ ya, cuma di 5, tapi bisa jadi dia bisa naik kelas, bukan cuman anak-anak aja naik kelas, tapi ya penyakit juga bisa naik kelas ya. Gimana caranya supaya itu ya harus disadari dari sejak awal, dan kegiatan ini saya apresiasi sekali bahwa bisa membuka cara berpikir masyarakat kan. Dari dulu mungkin yang stigma, sekarang udah ngerti ternyata ini penyebabnya kanker serviks ya. Salah satunya kanker yang bisa dicegah ya. Dari semua kanker yang ada ya cuma kanker serviks aja yang bisa dicegah gitu. Itu dengan cara apa? Satu, vaksinasi, yang kedua screening, ini HPV. Yang penting harus tahu bahwa faktor risikonya apa, kan tadi sudah seperti saya bilang ada hubungan seks usia dini, berganti-ganti pasangan seksual ya, kemudian ada infeksi oleh karena yang lain, gangguan imun, ya, melahirkan banyak anak, rokok, ya, gaya hidup, semua itu. Ya, kalau bisa dihindari hal-hal seperti faktor resiko itu, dan kalau bisa harus mulai sadar bahwa ayo sama-sama kita giatkan untuk eliminasi ya infeksi HPV ini dengan butuh memang dukungan stakeholder setempat agar supaya bisa merangkul semua, terutama untuk vaksinasinya.